Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi decoder. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cinta Elisa Barat dengan 3 digit NIM terakhir 083, dan rekan saya. Adapun susunan materi kami bagi menjadi 10 bagian. Yang pertama pengertian, fungsi, karakteristik, tabel kebenaran, persamaan logika, rangkaian, contoh, analisis, penerapan, dan terakhir kesimpulan. Pengertian dari decoder. Pengertian dari decoder adalah sebuah rangkaian logika konvensional yang berfungsi sebagai penerjemah kode. Tugasnya yaitu mengubah kode input biner menjadi sinyal output unik yang terpisah, seperti tombol selektor alamat pada perangkat elektronik. Kita bisa memberikan koordinat atau kode biner, dan decoder memastikan hanya ada satu titik tujuan atau jalur output yang aktif ataupun yang terhubung. Fungsinya antara lain yaitu pertama menerjemahkan data, kedua mengaktifkan perangkat, ketiga menampilkan data, dan yang terakhir untuk menyederhanakan logika. Karakteristik decoder. Jadi karakteristik decoder kami bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada mengkonversi sebuah n-bit kode ke dalam sebuah output yang aktif, low, atau high, di mana dari sekian banyaknya output, hanya akan ada satu output yang menyala pada satu waktu. Yang kedua, rangkaiannya dapat dibentuk menggunakan AND dan NOT. Jadi, AND itu digunakan untuk membuat kombinasi input, dan NOT itu untuk membalik nilai input jika diperlukan. Yang ketiga, ada jumlah masukannya lebih kecil daripada jumlah keluaran outputnya. Jadi, jika nilai n bit inputnya, maka outputnya adalah 2 pangkat n. Yang kelima, ada hanya satu output yang aktif, low atau high dari banyak input yang diberikan. Artinya hanya ada satu output yang aktif pada satu waktu. Tabel kebenarannya yaitu yang ada di layar. Tabel kebenaran ini merupakan tabel kebenaran decoder biner 2 ke 4 yang berfungsi sebagai peta untuk memetakan setiap kombinasi dari input 2 bit. Input 2 bitnya ada yang ada A dan B ke output aktifnya dari Y0 sampai ke Y3. Sekian dari saya. Jadi selanjutnya ada persamaan logika. Jadi kami di sini mengambil contoh persamaan logika decoder jenis 2 ke 4. Decoder 2 ke 4 memiliki input A sebagai most significant bit dan B sebagai least significant bit. Jadi output yang tersedia ada Y0, Y1, Y2, dan Y3. Jadi pada sebelah kanan ini ada tabel kebenaran logika decoder, di mana jika kondisinya A 0, B 0, maka output yang aktif Y 0. Maka persamaan logikanya adalah Y 0 sama dengan A negasi N B negasi. Lalu jika kondisi kedua itu A 0, B-nya 1, maka output yang aktif adalah Y1. Persamaan logikanya Y1 sama dengan A negasi N B. Lalu kondisi ketiga jika A1, B 0, maka output yang aktif adalah Y2, di mana persamaan logikanya Y2 sama dengan A, N, B, negasi. Lalu pada kondisi keempat, jika A-nya 1, B-nya 1, maka output yang aktif adalah Y3. Jadi Y3 sama dengan A, N, B. Baik, jadi di sini saya akan membuat rangkaian dari decoder berdasarkan tabel kebenaran yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan membuat rangkaian decoder dengan 2 inputan yang menghasilkan 4 outputan. Oke, yang pertama-tama kita membutuhkan yang namanya itu logic switch, di mana logic switch ini berfungsi sebagai inputan yang bernilai 0 atau 1. Kita membuat 2 di sini karena kita akan membuat decoder 2 ke 4. Oke. Tepikan saja. Kemudian saya akan memberi nama di sini adalah
inputan A atau inputan dari digit paling kiri atau digit kedua dari biner. Untuk yang ini kita beri nama inputan B, dimana ini adalah inputan digit pertama biner atau digit kanan biner. Oke, selanjutnya kita membutuhkan gerbang logika dari N karena ingin membuat rangkaian decoder. Kita membutuhkan gerbang logika N yang dengan dua inputan, yang menerima 2 inputan. Jadi kita memerlukan sebanyak 4 karena kan kita akan membuat 4 output. Di sini kita buat 4 output. Oke. Selanjutnya kita membutuhkan yang namanya logic display. Logic display ini berfungsi sebagai indikator bahwa setiap inputan yang kita masukkan itu pasti hanya akan menyalakan salah satu dari logic display ini atau indikatornya ini. Ini. Oke. Kita membutuhkan sebanyak 4 juga. Kemudian kita memberi nama. Yang pertama adalah Y0 atau outputan ke 0. Outputnya menghasilkan desimal ke 0. Setelah itu ini Y1, outputnya menghasilkan desimal 1. Begitu juga dengan Y2 dan Y3-nya. Oke. Rapikan sedikit. Selanjutnya kita membutuhkan inverter. Di mana inverter ini berfungsi untuk mengubah saat inputnya itu bernilai 0 menjadi 1. Karena gerbang logika N hanya akan menyalakan lampu ketika dia terdiri dari inputan 1-1. Maka kita butuh saat inputnya 0, kita harus mengubahnya jadi 1 agar bisa mengeluarkan inputan untuk menyalakan lampunya itu. Nah, ini. Oke, semua sudah siap. Sekarang kita hanya perlu menyambungkan rangkaiannya saja. Nah, kita mulai dari paling bawah dulu. Yang itu adalah outputan dengan desimal ketiga. Maka kita membutuhkan biner 1-1. Di mana berarti untuk outputan pertamanya atau digit paling kanan, kita membutuhkan biner dari B yang bernilai 1. Kita tidak perlu menyambung ke inverter karena kita akan memasukkan atau menginput nilai sendiri dengan cara mengkliknya. Oke, selanjutnya untuk digit keduanya atau biner di paling kiri, kita membutuhkan nilai 1 juga, yang dimana kita tidak memerlukan bagian yang satu yang tidak memerlukan inverternya karena kita hanya langsung memasukkannya saja. Oke, ini adalah kondisi untuk output yang ketiga, output 3 atau output yang menghasilkan desimal 3. Kemudian output yang menghasilkan desimal 2 itu adalah 1 0. Saat idealnya input pertama itu 0, digit satunya itu 0, sedangkan digit 2 1, dia akan menyalakan lampu ini. Nah, maka dari itu kita membutuhkan inverter untuk digit pertamanya. Karena saat dia bernilai 0, harus diubah menjadi 1 dulu agar gerbang N ini bisa menjalankan atau bisa menghidupkan lampu ini. Oke, jadi kita masukkan ke sini untuk nilai digit pertamanya. Kemudian digit keduanya kita cukup menarik ke 1 tanpa inverter karena itu inputan dari user. Oke, kita masuk ke sini seperti ini. Kemudian untuk yang output pertama yang menghasilkan biner 1, kita membutuhkan digit pertama 1 dan digit kedua itu 0. Untuk digit pertama 1 kita cukup menarik ke sini saja tanpa melalui inverter. Kemudian karena kita membutuhkan 0, input 0 sini, namun ini hanya menerima input 1 untuk menghidupkan lampunya, maka kita harus menyambungkan input 0 ini ke inverter dulu agar bisa menjadi 1. Agar bisa bernilai 1. Kemudian kita menyambungkannya dengan inputan dari
untuk menginput ke gerbang logika N-nya. Seperti ini. Oke, untuk yang terakhir kita akan untuk display yang terakhir, output display terakhir itu adalah output dengan biner ke 0. Yang dimana artinya saat input pertamanya 0 dan input kedua itu 0, dia akan menyalakan lampu. Nah, karena input 0 itu tidak bisa membuat lampu ini nyala, maka kita harus mengubah menjadi 1 dulu. Berubahnya menjadi nilai 1 dulu. Maka input 0 ini ketika di input 0, dia harus berubah menjadi bilangan bernilai 1 dulu, baru kita masukkan ke dalam gerbang logika N ini. Maka kita harus input pertama, digit pertamanya itu harus melalui inverter, dan untuk digit keduanya juga harus melalui inverter. Nah, seperti ini. Kemudian kita hanya perlu menyambungkannya ke lampu saja. Seperti ini. Jadi, dari rangkaian decoder ini, setiap kita memasukkan input berbeda, pasti hanya akan menyalakan salah satu dari lampu yang ada di sini. Oke, kita akan coba buktikan dengan cara simulasi. Oke, kita mudah dulu, kemudian kita hidupkan rangkaiannya. Oke, kita mulai dari digit 00 dulu ya. Oke, saat digitnya itu 00, karena dia ubah jadi inverter jadi 11, maka dia akan menyalakan display output yang ke 0 atau display output yang bernilai desimal 0. Oke, kemudian kita lanjut ke input dengan 01. 01, ini dia akan menyalakan output display yang ke 1. Karena nilai 0 di sini dia berubah jadi 1 dulu, kemudian masuk ke gerbang logika, sedangkan yang digit pertamanya diambil dari 1 di sini. Baru nilai 1 ini saat aktif. Oke, kemudian kita lanjut ke 10 yang menghasil output kedua, menghidupkan output kedua, dan kita lanjut ke output ketiga. Saat dia menilai 11, maka dia akan menyalakan lampu yang ketiga seperti ini ya. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap input perbedaan kombinasi input sini pasti hanya akan menyalakan salah satu dari lampu ini. Maka kita dapat buat persamaan logika untuk tiap-tiap display outputnya itu. Oke, untuk display output pertama, untuk display output pertama berarti persamaan logikanya adalah, oke, tidak bisa, kita ulang aja. Untuk display output pertama, maka persamaan logikanya itu adalah Y0 sama dengan A negasi dikalikan dengan B negasi. Karena dia inputnya tuh 00, makanya A negasi B negasi, namun akan menyalakan lampu yang ini. Kemudian untuk Y1, kita bisa lagi ulang. Y1 itu akan nyala saat inputnya A negasi dan B. Oke, untuk Y2 dia akan nyala saat inputnya itu A dikalikan dengan B negasi. Kemudian untuk Y3 akan nyala saat inputnya itu AB. Oke, seperti ini ya. Ini saya rapikan sedikit. Jadi ini adalah rangkaian decoder untuk 2 inputan menuju 4 output yang masing-masing ketika berbeda kombinasi input, dia hanya akan menyalakan salah satu dari keempat output yang tersedia. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk decoder dengan 2 inputan menghasilkan 4 outputan. Baik, itu sekian dari rangkaian decoder yang telah dibuat oleh teman saya dan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu testing. Di sini kita memiliki 4 tes, jadi mana hal tersebut dikarenakan decoder kami, yaitu 2 kali ke 4, sehingga memiliki 4 output. Maka dari hal tersebutlah kita akan melakukan 4 testing. Baik, testing yang pertama, itu ada nilai input 00, kemudian yang tes kedua itu memiliki nilai input 01, yang ketiga yaitu 10, dan yang keempat yaitu 11. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis keempat testing tersebut. Baik, analisis yang pertama yaitu A memiliki input 0 dan B memiliki input 0, yang dimana akan menyebabkan Y0 itu akan menjadi aktif atau lampunya akan menjadi aktif. Baik,
Pada rangkaian, input A dan B pertama kali melewati gerbang NOT untuk menghasilkan A negasi dan B negasi. Ketika A 0, maka jika akan dinegasikan, itu akan menghasilkan A negasi 1. Karena 0 jika dinegasikan atau dinotkan akan berubah nilai menjadi 1. Hal tersebut juga terjadi ketika dengan input B. Kemudian, jika B 0 dan akan dinegasikan atau dinotkan, maka menjadikan B negasi sama dengan 1. Kemudian, ini akan berjalan ke sini dan ini akan ke sini. Sehingga pada AND gate pada output Y0 disusun dari dua sinyal ini, yaitu A negasi dan B negasi. Sehingga gerbang N akan menerima inputan 1, N1 sama dengan 1. Baik, karena output N bernilai 1, maka lampu pada Y0 akan menyala. Sementara itu, AND gate pada Y1, Y2, dan Y3 tidak mendapatkan kombinasi input 1 dan 1 N1, sehingga outputnya akan menghasilkan 0 yang menyebabkan lampu tidak menyala. Kemudian selanjutnya, itu analisis yang kedua, yang dimana A memiliki input 0 dan B memiliki input 1. Kemudian akan menghasilkan Y sama dengan aktif atau lampu pada Y akan menjadi menyala. Ketika A0 dan B1, gerbang NOT menghasilkan A negasi 1, A negasi sama dengan 1, dan pada rangkaian gate Y1 itu tersusun dari sinyal A negasi, dan B. Karena A negasi 1 dan B-nya itu adalah 1, yang di sini, maka di sini gerbangnya akan menerima input akan menerima input 1 N1 yang dimana hasilnya akan menjadi 1. Sehingga lampu Y1 ini akan menyala dan gerbang-gerbang yang lain itu tidak akan menyala dikarenakan di sini Y0 tidak aktif karena membutuhkan B negasi yang sekarang 0. Kemudian Y2 itu membutuhkan A, tapi A di sini itu sama dengan 0. Sehingga tidak akan menyala lampunya. Dan kemudian yang ke Y3 itu membutuhkan A, N, B, yang dimana itu akan memiliki nilai 0, N1 sama dengan 0. Sehingga lampu di ketiga output tersebut tidak akan aktif. Jadi di sini yang aktif hanyalah Y1. Baik, di sini ada A yang memiliki input 1 dan B memiliki input 0. Yang dimana di sini A itu akan langsung menuju ke gerbang Y2. Kemudian di sini akan menghasilkan inputan atau outputan itu A. Kemudian di sini B itu akan di sini memiliki nilai input 0. Kemudian akan dinegasikan sehingga 0 negasikan akan menjadi 1, sehingga B negasi sama dengan 1. Kemudian ke sini sehingga di gerbang N ini akan menerima input 1 N1 sehingga akan hasilnya itu A1. Sehingga di sini Y2 adalah nilainya A dan B negasi. Kemudian di gerbang Y0, Y1 dan Y3 tidak akan menyala dikarenakan tidak sesuai dengan aturan decoder. Kemudian analisis yang terakhir yaitu A memiliki nilai input 1, B memiliki nilai input 1. Ini mana hasil NOT ini di sini tidak ada NOT dikarenakan jalurnya tidak melalui gerbang N Y3. Di sini gerbang Y3 ini adalah dari sini ke sini, kemudian ke sini. Dan ini dari B itu ke sini dan ke sini. Sehingga di gerbang di gerbang NY3 ini akan menerima input 1, N1 sehingga 1. Jadi di sini akan menghasilkan output A, N, B. Seperti itu. Jadi di gerbang Y3 ini lampunya akan menyala, dan sedangkan di gerbang Y0, Y1, dan Y2 itu tidak akan menyala karena tidak sesuai dengan aturan dari decoder ini. Baik, selanjutnya, contoh penggunaan decoder di kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama ada remote TV, ada lift atau elevator, ada mesin ATM, dan juga ada microwave. Baik, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Yang dimana dari materi yang telah dijelaskan, decoder adalah jenis rangkaian logika kombinasional yang sangat mendasar, berfungsi mengubah kode biner
masukkan yaitu n bit menjadi sinyal diskrit pada jalur keluaran spesifik, yaitu 2 dipangkatkan n jalur, yang dimana hanya satu keluaran yang akan aktif bernilai logika 1. Jika satu itu artinya aktif. Kemudian pada satu waktu, sesuai dengan nilai desimal dari input biner tersebut. Rangkaian ini diimplementasikan menggunakan gerbang logika dasar, yaitu NOT untuk inversi input dan N untuk menghasilkan minterm, dan berperan penting dalam sistem digital, seperti dalam pengamatan memori, konversi kode, dan sebagai blok membangun untuk merealisasikan fungsi bulan kompleks lainnya. Baik, itu sekian dari presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.